Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izinkan saya mahasiswa Hamdi pada kesempatan sore hari ini bersama kelompok kami dengan mahasiswi Anisatri Oktaviola dan mahasiswa Lutfi Abdul Hanafi akan menyampaikan materi dengan judul Artificial Intelligence, konsep perkembangan dan penerapan di industri manufaktur. Materi ini disusun sebagai tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh dosen Ibu Angelina, yang mana dengan adanya tugas ini kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai apa itu AI, bagaimana sejarahnya, serta bagaimana dampak terhadap dunia industri. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah salah satu teknologi yang berkembang paling cepat dalam 1 dekade terakhir. Kalau dulu AI hanya muncul di film-film fiksi ilmiah, sekarang AI sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi ini digunakan di berbagai sektor, seperti dalam kesehatan. AI membantu membaca hasil ronsen dan diagnosis penyakit. Nah, dan dalam transformasi, AI menggerakkan mobil otonom dan sistem navigasi pintar. Kalau dalam manufaktur, AI mengendalikan robot industri dan memprediksi kerusakan mesin. Bahkan dalam pendidikan dan layanan digital, AI membantu personalisasi pembelajaran layanan pelanggan. Namun, meskipun AI semakin dekat dan semakin sering kita gunakan, banyak orang yang belum paham apa sebenarnya AI itu, bagaimana konsep dasarnya, dan bagaimana teknologi tersebut berkembang. Tanpa pemahaman yang cukup, kita hanya menjadi pengguna pasif yang konsumtif, bukan pengguna yang kritis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari AI secara lebih menyeluruh. Baik, di sini selanjutnya saya akan menyampaikan rumusan masalah. Dalam presentasi ini, kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan penting, yaitu bagaimana definisi AI menurut Russell dan Norvig, dua ahli yang mendefinisikan AI dari perspektif akademik, bagaimana perjalanan sejarah AI mulai dari riset awal tahun 1940-an hingga masuk ke era deep learning saat ini. Bagaimana manfaat sekaligus resiko penerapan AI di dunia industri, khususnya manufaktur yang sedang mengalami perubahan besar akibat otomatisasi. Apa rekomendasi yang bisa dilakukan agar penerapan AI tetap aman, etis, tidak merugikan manusia, dan dapat dimanfaatkan secara optimal? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar dari seluruh pembahasan yang akan kami sampaikan. Dari rumusan masalah yang tadi sudah dipaparkan oleh teman saya, untuk pemaparan ini kita lanjut dengan tujuan presentasi. Dengan memahami materi ini, kami berharap audiens atau teman-teman semuanya bisa pertama mengetahui konsep AI berdasarkan pendekatan berpikir dan bertindak. Memahami tahapan sejarah perkembangan AI beserta tokoh-tokoh yang mempengaruhinya ataupun tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam AI ini. Yang ketiga, mengetahui bagaimana AI membawa dampak positif maupun negatif dalam industri modern. Sedangkan poin yang keempat, mampu melihat AI bukan hanya dari sisi teknologi saja, tapi juga dari sisi etika, sosial, dan kesiapan manusia dalam
menggabungkan AI itu sebagai sarana dengan tujuan untuk bisa melihat AI secara komprehensif, bukan hanya sebagai alat yang canggih, dan juga AI dibentuk sebagai sistem yang diperlukan atau dikendalikan dengan bijak oleh operator ataupun manusianya itu sendiri. Menurut Russell dan Norvig, dalam buku mereka yang berjudul Artificial Intelligence: A Modern Approach, membagi AI ke dalam 4 pendekatan besar. 1. Thinking humanly, berpikir seperti manusia. Pendekatan ini fokus pada bagaimana AI meniru proses berpikir manusia. Misalnya, memahami bahasa, mengingat, dan mengambil keputusan mirip cara otak manusia mengambil keputusan. Pendekatan ini mencoba meniru cara manusia berpikir. Yang kedua, acting humanly, bertindak seperti manusia. Pendekatan ini menilai AI dari bagaimana perilakunya, bukan proses berpikirnya. Contoh paling terkenal adalah Turing Test, yaitu tes untuk melihat apakah mesin dapat berperilaku seperti manusia dalam percakapan. Yang ketiga, thinking rationally, berpikir secara rasional. Pendekatan ini menggunakan logika formal untuk membuat keputusan. Sistem pakar awal banyak menggunakan pendekatan ini di mana komputer mengikuti aturan-aturan logika. Dan yang terakhir, acting rationally, bertindak secara rasional. Pendekatan ini fokus pada bagaimana AI mengambil keputusan yang paling efektif berdasarkan informasi yang tersedia. Pendekatan ini tidak harus meniru manusia, tetapi bertindak secara optimal. Ini adalah pendekatan yang paling banyak digunakan pada era machine learning dan deep learning saat ini. Mengapa acting rationally paling dominan? Pendekatan bertindak rasional menjadi yang paling relevan dalam teknologi AI modern. Alasannya adalah dunia nyata penuh ketidakpastian, data tidak selalu lengkap atau akurat. AI harus bisa menafsirkan data yang tidak sempurna. AI harus adaptasi dan fleksibel, bukan mengikuti aturan, tetapi seperti pada sistem pakar. Teknologi seperti machine learning dan deep learning memungkinkan AI melakukan pattern recognition dan pengambilan keputusan otomatis berdasarkan data. Oleh karena itu, pendekatan acting rationally menjadi fondasi teknologi AI yang kita gunakan sekarang, mulai dari robot otonom hingga rekomendasi aplikasi digital. Timeline perkembangan AI dari tahun 1943 sampai dengan sekarang melalui fase masa yang sangat panjang dan juga tidak berjalan mulus. Ada masa-masa emas dan juga ada masa-masa kekecewaan. Di awal 1943 sampai dengan 1956, pondasi awal. Pada masa ini para peneliti mempelajari logika komputasi dan jaringan saraf sederhana. Riset ini menjadi akar dari AI modern. Sedangkan pada tahun 1956 berlanjut ke 1969, optimisme besar. Tahun ini adalah tahun penting karena istilah artificial intelligence pertama kali digunakan dalam konferensi Dartmouth. Banyak peneliti yang ambisius karena peneliti ini percaya bahwa komputer dapat meniru kecerdasan manusia dalam waktu dekat. Sedangkan dari tahun 1966 berlanjut ke tahun 1974, AI Winter pertama sebagai ekspektasi tinggi tidak sesuai dengan realitas karena komputer masih dianggap lemah dan data juga sedikit, algoritma belum berkembang.
manusia dan pemerintah mulai mengurangi dana riset dari pengembangan ini. Sedangkan di tahun 1980 sampai dengan 1988 kebangkitan sistem pakar AI kembali bangkit dengan munculnya expert system yang dapat dipakai di industri, terutama untuk diagnosis dan pengambilan keputusan berbasis aturan. Berlanjut di tahun 1986 sampai dengan sekarang, era machine learning dan deep learning ini, penelitian Geoffrey Hinton dan rekan-rekannya menghidupkan kembali neural network dengan meningkatnya kekuatan komputer dan data besar. AI tumbuh sangat cepat dan menjadi teknologi utama dalam hampir semua sektor industri. Dan kita semua bisa merasakan AI ini sendiri di dunia nyata yang setiap hari mungkin kita bisa bersentuhan dengan AI itu sendiri. Dua tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah AI adalah John McCarthy dan Geoffrey Hinton. John McCarthy adalah pencetus istilah artificial intelligence. Beliau juga menciptakan bahasa pemrograman LISP yang sangat berpengaruh dalam riset AI awal. Karyanya menjadi dasar bagi perkembangan sistem berbasis pengetahuan. Dan Geoffrey Hinton yang dijuluki sebagai Good Father of Deep Learning, karya utamanya adalah pengembangan algoritma backpropagation yang sekarang menjadi dasar dari jaringan saraf modern. Tanpa penelitiannya, mungkin tidak ada teknologi computer vision, speech recognition, atau regeneratif AI seperti sekarang. Penerapan AI dalam industri manufaktur. AI telah membawa transformasi besar dalam dunia manufaktur. Di antaranya, salah satunya predictive maintenance. AI dapat menganalisis data sensor mesin untuk memprediksi kapan mesin rusak. Ini mengurangi biaya perbaikan dan mencegah downtime yang mahal. Kedua, robot otonom. Robot yang mampu menyesuaikan gerakan berdasarkan penglihatan komputer, computer vision, dan sensor. Robot ini lebih fleksibel dibanding robot industri lama yang hanya mengikuti program tetap. Yang terakhir, quality control otomatis. Kamera berkecepatan tinggi ditambah model deep learning memungkinkan inspeksi kualitas yang jauh lebih akurat daripada penglihatan manusia. Selain itu, AI juga membantu dalam merencanakan produksi, pengelolaan inventaris, manajemen gudang, dan optimasi supply chains. Manufaktur kini bergeser menjadi industri yang sangat berbasis data. Manfaat AI bagi industri manufaktur ini sangat berdampak sekali. Salah satunya dampak yang sangat jelas kita rasakan adalah produktivitas meningkat karena banyak proses yang diotomatisasi. Kualitas produk lebih konsisten karena inspeksi dilakukan oleh sistem yang akurat. Downtime berkurang karena AI mampu memprediksi kerusakan ataupun sistem yang kurang maksimal. Dengan AI ini bisa memprotek apa yang bisa dilakukan dalam mengukur kerusakan yang terjadi pada mesin itu sendiri. Dan efisiensi meningkat dengan dasar proses produksi lebih terkendali dan terukur. Bagi perusahaan besar, keuntungan ini bisa menyelamatkan bukan ratusan, tapi miliaran rupiah setiap tahunnya. Namun, penerapan AI juga perlu diatur dengan baik. Beberapa rekomendasi kami adalah regulasi dan etika AI perlu dikembangkan agar teknologi tidak disalahgunakan.
Lalu, audit algoritma penting untuk mencegah diskriminasi, misalnya bias pada data pelatihan. Selanjutnya, reskilling tenaga kerja. Sangat diperlukan agar manusia tidak tertinggal oleh otomasi. Dan yang terakhir, human in the loop, yaitu manusia tetap mengawasi sistem AI, seperti agar keputusan AI tetap aman dan terkontrol. Dengan langkah-langkah ini, penggunaan AI dalam industri dapat berkembang secara aman dan memberi manfaat besar. Kesimpulannya, artificial intelligence bukan hanya teknologi canggih, tetapi representasi dari cara baru dalam memandang komputasi. AI berkembang dari riset sederhana mengalami pasang surut hingga menjadi teknologi dominan di era modern di industri manufaktur. AI memberikan banyak manfaat, namun tetap membutuhkan pengawasan, etika, dan kemampuan manusia untuk mengelolanya. Oleh karena itu, kita perlu memahami AI secara kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Demikian presentasi dari kami yang telah kami paparkan. Semoga bermanfaat dan tentunya terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Adalah John, tipenya apa? MC Karti. Sekarang ini di mana AI telah saya jadi